Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Zara Ahmadi dari kelas 8D absen 8. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi matematika kelas 8 yaitu penyajian data. Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Pemilihan bentuk penyajian ini disesuaikan dengan jenis datanya ya, misalnya diagram atau grafik sesuai untuk data kuantitatif. Adapun macam-macam penyajian data, yaitu yang pertama adalah tabel. Tabel adalah susunan antara baris dan kolom yang diatur secara sistematis. Secara umum, tabel dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tabel baris kolom. Tabel baris kolom merupakan jenis tabel yang paling sederhana. Pada tabel ini hanya memuat keterangan dengan satu variabel frekuensi. Perhatikan contoh berikut ini. Tabel pertumbuhan kecambah hari ke-1 sampai hari ke-4. Lalu yang kedua adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah jenis tabel yang memuat lebih dari satu variabel frekuensi. Perhatikan contoh berikut ini. Lalu yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini biasa digunakan untuk data yang memiliki sebaran dan frekuensi cukup banyak. Jika data-data tersebut dijadikan data tunggal, tentu tidak akan efektif. Itulah mengapa perlu tabel distribusi frekuensi. Adapun contoh tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Pada tabel tersebut, terdapat interval atau rentang untuk tinggi badan siswa SD Tarunajaya. Banyak interval atau rentang di setiap baris harus sama ya. Misalnya interval 133 dikurangi 137 sama dengan 5. Lalu 138 dikurangi 142 sama dengan 5. Dan seterusnya sampai mencapai data terbesarnya. Lalu yang kedua ada diagram. Diagram adalah bentuk penyajian data berupa gambar 2 dimensi yang merepresentasikan keseluruhan data. Secara umum, diagram dibagi menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Apa sih perbedaan antara ketiganya? Nah, diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang. Pergambaran batangnya bisa mengarah vertikal maupun horizontal. Diagram ini biasa digunakan untuk menyajikan data seperti hasil penjualan, jumlah kunjungan perpustakaan, hasil panen tahunan, dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui data hasil panen jagung PT Tani Makmur tahun 2012 sampai 2020 seperti berikut. 200 ton, 250 ton, 325 ton, 180 ton, 400 ton, 230 ton, 250 ton, 110 ton, 340 ton. Jika diubah dalam bentuk diagram batang menjadi seperti berikut. Lalu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Diagram ini memuat beberapa bagian di mana setiap bagian merepresentasikan data yang berbeda dan dinyatakan dalam bentuk persenan. Misal, diketahui data makanan kesukaan 30 siswa SD kelas 6 seperti berikut. Lalu, jika dinyatakan dalam diagram lingkaran menjadi seperti berikut. Lantas, bagaimana nilai persentase itu muncul? Kamu harus ingat bahwa persentase satu lingkaran penuh adalah 100%. Perhatikan tabel penelitian golongan darah pada 20 responden berikut. Tentukan frekuensi relatif responden yang bergolongan darah O. Mula-mula, kamu harus menentukan banyaknya responden yang golongan darahnya O. Dari tabel tersebut, diperoleh 5 responden. Dengan demikian, frekuensi relatifnya dirumuskan sebagai berikut ini. Frekuensi O atau FO sama dengan 5/20 dikali 100%, sama dengan 25%. Jadi, frekuensi relatif responden yang bergolongan darah O adalah 25%. Perhatikan diagram batang berikut ini. Jika banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6 adalah 29 dari total seluruh siswa, tentukan perbandingan antara banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 9 dan 8. Mula-mula, kamu harus menentukan jumlah siswa SMK kelas Eksa. Di soal, diketahui bahwa 29 dari total seluruh siswa mendapatkan nilai 6. Sementara itu, banyaknya anak yang mendapatkan nilai 6 adalah 6 anak. Dengan demikian, 2/9X sama dengan 6. Berarti, X sama dengan 6 dikali 9/2. X sama dengan 27. Berarti hasil akhirnya adalah 27 siswa. Selanjutnya tentukan banyaknya anak yang mendapatkan nilai 8. Frekuensi anak yang mendapatkan nilai 8 sama dengan 27 dikurangi 6 ditambah 7 ditambah 10. Hasilnya adalah 4. Terakhir, tentukan perbandingan antara banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 9 dan 8. F9 per F8 berarti sama dengan 10 per 4 sama dengan 5 per 2. Jadi perbandingan antara banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 9 dan 8 adalah 5 per 2.
cukup sekian pembahasan penyajian data dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.